Berapa kurs rupiah hari ini? Apakah Anda kaget melihat angkanya? Karena emang rupiah kita sekarang sedang mengalami rekor terburuknya sejak dari tahun 98. Makanya akhir-akhir ini suka muncul pertanyaan seperti yang ditanyakan bintang ini. Apa sih sebenarnya penyebab rupiah kita melemah? Apakah itu salah pemerintahan Om Jokowi ataukah itu salah si tukang bakso langganan kita yang akhir-akhir ini sering naikin harganya terus? Secara garis besar, faktor utamanya adalah karena perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Singkat cerita, ekonomi Amerika ngalamin krisis dulu pada tahun 2008. Lalu mereka semenjak itu memperbaiki ekonomi mereka dengan berbagai kebijakan, sehingga hasilnya sekarang dolar menguat. Kemudian akibat dolar yang menguat dan beberapa kebijakan Amerika yang akan kita bahas nanti, membuat mata uang negara-negara lain tertekan dan akhirnya melemah. Dan salah satunya adalah rupiah kita. Ya, duit yang biasa kita pakai buat beli bakso. Amerika memperbaiki ekonominya dengan sebuah paket kebijakan yang bahasa ekonomi ribetnya adalah quantitative easing, yang pendeknya adalah menyuntikkan dana stimulus untuk membangkitkan gairah ekonomi mereka dari terpaan krisis. Mereka dalam tanda kutip memompa dolar baru terus yang kemudian digunakan sebagai stimulus ekonomi yang diharapkan dapat memutar ulang perekonomian mereka, yang kemudian oleh para investor dananya banyak diinvestasikan ke negara-negara berkembang seperti ke Indonesia. Kemudian, setelah ekonomi mereka membaik akibat stimulus tersebut, mereka pun mengeluarkan lagi kebijakan lanjutan bernama tapering off, yang pendeknya adalah memotong dana stimulus tersebut. Kemudian, karena dana stimulus tersebut dipotong, banyak dari para investor akhirnya hengkang dan pulang ke Amerika lagi, membuat dolar jadi pulang kampung. Akibatnya, jumlah dolar jadi sedikit dan nilainya pun makin berharga. Dan itu menekan mata uang global khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang tadinya ngerasain dana stimulus dari para investor kemudian tiba-tiba jadi hilang. Lalu akibat dolar yang menguat, perekonomian global pun jadi lesu. Selain itu juga seperti Cina yang perekonomiannya sedang melambat dan masih banyak faktor lainnya lagi menyebabkan komoditas ekspor andalan Indonesia kayak batu bara, kelapa sawit, dan karet jadi sepi peminat. Apa akibatnya? Neraca perdagangan kita jadi anjlok. Faktanya sendiri pun udah 3 tahun berturut-turut neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Ekspor kita lesu sedangkan impor jalan melulu. Artinya ya, pendeknya pelemahan ini disebabkan karena perbaikan ekonomi Amerika dan dikontribusikan oleh neraca perdagangan kita. Yang sekarang kita tahu nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga melanda banyak negara. Bahkan banyak yang lebih parah dari Indonesia. Tapi tentu saja video ini sangat mensimplifikasi keadaan yang ada dengan tujuan biar mudah dipahamin. Karena sesungguhnya ekonomi adalah ilmu yang ribet. Jadi ya, silahkan baca-baca lagi setelah nonton video ini. Dan jangan salahkan si tukang bakso langganan kita karena ini bukan salah dia. Terima kasih. Nah, setelah mendengar tayangan itu, apakah kita menjadi semangat ataukah kita harus berdiam diri? Tapi pastinya gara-gara ekonomi di Amerika dan di Iya, dunia betul. membuat rupiah kita lemah. Bukan Bukan jadi hanya lemah. harga bakso yang naik, Iya. tapi harga jengkol. Harga jengkol juga naik di Sukabumi, jengkol tembus 100.000. Oh my God. Aduh, mahal sekali itu. Ah. Kamu suka jengkol kan, Tias? Suka. Suka. Aduh. Gue ikut aja. Jadi harga sayur mayur itu dan bahan pangan di pasar Sukabumi mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Kenaikan yang paling menonjol khususnya jengkol. Itulah dia. Iya, itu dia jengkol. Benar-benar mahal sekali ya, Iya, Bung Andre ya? betul. Untuk itu, marilah kita masuk ke segmen Food Fact. Selamat pagi. Ngomong-ngomong soal food fact, ternyata Tias Mirasih ini adalah pencinta jengkol. PJS. Masuk ke dalam PJS. Apa tuh? Pecinta jengkol sejati. Betul sekali. Benar ya, Tias suka jengkol. Saya juga termasuk PJS, tapi saya lebih PPS ya. Apa tuh? Pecinta pete sejati. Oh, kamu suka pete. Kalau Tias suka jengkol, biasanya jengkol diapain? Dipakai ini di cabai hijau biasanya. Kalau nggak dipakai teri, pakai cabai merah. Sama dibikin rendang. Aduh, itu enak. Oh, serius? Sumpah, itu enak banget. Bentar ya. Kalau nggak disemur jengkol. Ntar ya, saya bawain ya kalau misalnya lagi dibikinin. Sampai Apa sih nikmatnya dari jengkol tuh? Bukannya pahit jengkol itu? kalau dimasaknya benar, bumbunya oke sih enggak. Kebetulan juga pertama kali, baru-baru, maksudnya belum lama ini sih suka jengkol. Ada gara syuting. Kalau syuting kan suka disuruh ada ceritanya Adegan judul-judul makan apa. FTV apa jujur agak Tukang jengkol jengkol. inilah. Oh. Mau nggak mau kan makan kan.
kan gitu. Dari situ mulai Waktu awalnya. kebetulan lapar ya. Ya udah deh. Adanya jengkol, sikat jengkol ya. Ya udah deh kan adegannya jengkol. Ternyata pas dapat yang Jengkolnya dimasaknya enak. enak, jengkolnya enak. Jadi doyan habis itu. Oh, oke. Ya memang ternyata betul riset membuktikan ya bukan hanya jengkol, pete juga begitu ya. 2 porsi pete itu bisa memberikan tenaga yang cukup Oh iya, pete itu banyak untuk manfaatnya. melakukan aktivitas selama 90 menit. Wah. Oh. Pete itu banyak manfaatnya, bagus untuk pencernaan juga. Oh, gitu ya? Bahkan di Belanda juga sudah ada obat untuk pencernaan. Itu dari bahan-bahannya salah satunya adalah pete. Pete. Oh, Iya, dan jengkol juga bagus untuk pencernaan kita, tapi nggak bagus untuk setelah mencerna. karena baunya. Lingkungan kita nggak bagus mencernanya. Iya. The bau is Kalau bisa, cancer. kalau bisa jangan depan orang-orang. Iya, betul. Dan pete bukan cuma jengkol yang menembus harga 100.000. Pete juga kemarin sempat menembus harga 300.000. Iya, pete 300.000 sekilo. sekilo Ya ampun. di sebuah supermarket yang lumayan sih kalau itu. Mungkin Oke, di oke, pasar-pasar oke. nggak nyampe segitu. Mungkin Cuman mahal 295 banget. ya. Satu papan ini 27.000 segini. Oh, nah buat Anda nih sahabat pagi, jangan ngelihat dari bentuk petenya ya. Tapi ini pete bermanfaat. Kalau kamu terkena gigitan nyamuk, Nah. gosok daerah yang terkena gigitan dengan kulit pete. Bisa ya? Kulitnya ya. Kulit pete. Cara ini bisa mengatasi rasa gatal dan bengkak. Oh, Tapi kita gitu. tidak menjamin bisa mengatasi baunya ya. Nggak apa-apa, baunya nggak apa-apa, yang penting gatalnya hilang. Sama bengkaknya hilang. Oke. Buat Anda yang pemes juga, Jika mengalami PMS, kamu nggak perlu minum pil ini atau itu, cukup atasi saja dengan makan pete. Tahu PMS itu apa? premenstruasi syndrome. Syndrome. Betul. Saya aja baru tahu. Ya nggak apa-apa lah, Bapak nggak perlu tahu. Kan Bapak nggak pemes. Oke, ya itu ya. Dan bisa membantu mengatur mood ya. Oh, itu dia penting. Kita Mood kalau swing, PMS itu ya. kan Bukan main. bawaannya emosi malah langsung. Hah, Set, kasih pete. mana lagi? Kan main lah. Enak langsung. Oh, Dijejelin pete ternyata kalau kita lagi PMS, emosi nggak stabil. Oh, Jadi kayaknya dijejelin cowok pete. gue harus pegang pete kali ya. Iya. Kalau kita dimarahin Iya, langsung suruh. kasih. Emang baunya ikan asin suka nggak enak ya? Mm-mm. Apa ya? Nyanget gitu. Iya, iya Tapi benar. kalau Tapi dimakan doyan nggak tetap ikan asin? doyan, doyan. Ikan asin endes banget. Kayak nasi panas kan. Aduh, pakai cabai. sambal. Aduh, enak Udah banget. yuk, makan aja sekarang yuk. Bu Cipta! Bu Cipta lagi. Menyimpan ikan asin dengan baik itu nggak hanya penting untuk menjaga kesegarannya dan kualitasnya, tapi juga mencegah aromanya tersebar dan tertinggal di dapur dan seluruh ruangan. Yang pertama ini adalah masukkan ikan asin ke dalam wadah kedap udara. Iya, Kasih betul. passwordnya. Oke. Ini ya yang dibukanya pakai retina, Retina. mata, kalau nggak pakai cap jempol. Kayak film. Sudah dimasukkan, kemudian didinginkan di dalam freezer bersuhu 4 sampai dengan 7 derajat Celcius. Ikan akan mempertahankan kualitasnya. Kalau mau menyimpan ikan asin dalam suhu yang ruang, sebaiknya bungkus dengan kertas roti dulu sampai cukup tebal. Kertas dapat menyerap cairan yang dikeluarkan ikan asin karena garam berproses dengan udara. Hebat ya Itu. saya. Hebat Bener ya. ya? Nah, saya baca. Nggak nyangka. Terasi juga punya faedah yang luar biasa juga ya. Terasi saya suka banget sama terasi. Iya. Beneran. Iya, Tahu ada kenapa faedah? Ah. Karena suaminya Bu Eda. Harus diperhatikan ya sebelum konsumsi terasi. Ini ternyata meski baunya khas banget, tapi bahan penyedap rasa dan penambah selera makan, terasi ternyata tidak terlalu memiliki gizi yang banyak. Iya. Semakin gelap warna terasi, berarti mutunya semakin baik. Warna hitam pada terasi adalah alami, berasal dari pigmen ikan atau udang. Sebaliknya, hindari terasi berwarna merah. Oh, karena warna merah pada terasi itu berasal dari vodamin ataupun pewarna tekstil. Oh, ada tuh saya pernah nemu tuh terasi-terasi warna merah. Dicari terasi warna gelap. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Dia Bang naruh lagi Andre. di sini. Saya kan naruh di mana-mana. Aduh. Semua ada di sini. Kan bawa terasi. Terasi ini ada di Kena sini. sini, ya. Pasti. Iya, ini buat Bang Andre. Percayakah kamu kalau memakan secuil ikan asin itu memiliki nutrisi yang sama seperti Anda berolahraga selama 3 jam? Caya. Caya. Karena ada kandungan nutrisinya di situ. Wah, luar biasa. Itu memang jawabannya benar. Benar sekali. Memakan secuil ikan asin memiliki nutrisi yang sama seperti Anda berolahraga selama 3 jam. Tipsnya adalah makan ikan asin sambil fitness 3 jam. Biji durian dapat mengobati pegal linu. Benar atau salah? Salah. Nah, Kenapa? oh,
Ini biji durian, itu bisa mengobati pegalinu. Jadi pegang biji durian ya, panggil tukang pijit. Gua begitu, udah tahu nggak pasti begitu. Yang bener dong. Iya nggak benar, Makanya Pak. gue jawab Di salah. mana-mana juga gitu, dipakai tukang pijit juga hilang pegel. Biji duriannya buat apaan? Judulnya buat apa? Hah? Udah gini Durian sekarang apa? gua nanya lu deh. Gantian. Nih, durian itu kolesterolnya tinggi nggak? Ya. Enggak. Iya ya. Salah. Enggak. Aduh, dengerin dulu saya ngomong, Bang. Dengerin. Coba. Ya, menurut saya sih enggak ya. Ngeles lo. Kamu dengerin saya dulu ngomong dong. Ya, gimana ya? Menurut saya sih enggak. Gitu. Saya baru ngomong. Ada Ya. komanya ya. Iya benar. Enggak, ternyata durian itu enggak, kolesterolnya enggak tinggi. Oh. Durian memiliki 0 kolesterol. Kolesterol hanya ditemukan pada makanan yang mengandung lemak jenuh, seperti daging merah, makanan laut, dan produk susu. Durian memiliki lemak tidak jenuh tunggal yang sehat untuk jantung dan untuk menurunkan tingkat kolesterol. Kok bisa begitu ya? Malah gitu ya? Malah begitu ya? Malah tahu, kita kan? ini mikirnya Beneran. kolesterolnya Iya. banyak ya kalau... Oke, sekarang buat Tias. Terasi nggak cuma ada di Indonesia, tapi juga ada di mancanegara. Percaya nggak? Percaya? Hah? Percaya? Iya dong. Percayalah. Terasi juga digunakan di Thailand kok, Myanmar, Malaysia, dan juga negara lain dengan nama shrimp paste. Shrimp paste. Shrimp paste. Oh. Itu namanya nih kalau ada menu tulisannya shrimp paste itu berarti terasi. Pakai terasi. Pasta udang apa jadi shrimp. Iya, Shrimp betul. paste. Esti, ikan asin itu awet sampai ratusan tahun. Oh, Wah, enggak ya. Enggak. Jawabannya adalah benar. Iya, tetap Bapak gitu Nggak sih. usah ngeles. Ngomong lagi. Nggak usah ngeles. Enggak mungkin ya kalau nggak awet ya. Kayaknya sih awet gitu. Kenapa? Ya, karena asinnya itu loh. Salah. Ikan asin itu bisa awet sampai ratusan tahun, benar. Karena jika dikasih bahan pengawet. Oke. bisa awet kalau nggak bikin dimakan berantem. Iya. Tias, mau lihat dong, Tias dong kalau misalnya lagi ngehooker acara tuh gimana sih? Gak mau, kan lo yang digaji di sini jadi. Coba gue pengen lihat doang, please dong. Lu mah gitu mah hitung-hitungan lo. Gajinya lagi 2 ya. Enggak cuma mau denger doang. Jawabannya tepat banget. Cuma buat ngasih iklan gitu. Enggak, Tias, enggak mau. panggil Ibu Cipta nih. Apa urusannya Bu Cita? Bu Cita siapa? Kang gado-gado kita di bawah. Justru gue lagi lapar pagi ini. Ya udah deh, ini tadi kita bahas ikan Iya. asin, jengkol, pete. Jadi lapar nih bawaannya. Iya benar. Ada tips dari Kokiku TV soal pepes ikan teri. Abis ini kita balik lagi. Ini dia. Hai foodies, welcome to Kokiku TV. Nama saya Geri Gerianza. Kali ini saya akan masak pepes ikan teri. Let's get cooking. Step pertama adalah kita harus motong-motong dulu semua bahan-bahannya. Pertama adalah bawang merah. Jadi bawang merah kita iris saja. Semua ini make sure irisannya iris tipis. Sekarang bawang daun. Nyamping. Oke, sekarang serai. Udah ada bawang merah, bawang daun, dan serai. Step berikutnya adalah cabai merah. Kita potong juga. Sekarang ini tomat. Kita potong 3/4, terus kita potong lagi kecil-kecil. Semua bahan-bahannya udah kita potong. Di sini ada bawang merah. Kita masukin semua jadi satu. Bawang merah, bawang daun, serai, cabai merah, dan juga tomat. Oke, ini semua kita masukin. Oke. Setelah ini kita masukin. Saya di sini ada teri sayur. Ini sama saya udah dibasuh dulu, saya cuci sekali sama air. Terus saya keringin. Ini kita masukin. Kita aduk-aduk aja dulu semuanya. Kita masukin minyak. Kita kasih dikit gula. Nggak perlu pakai garam karena ini udah ikan asin namanya juga, ikan teri. Jangan lupa nih, yang paling penting, kemanginya jangan sampai lupa. Berikutnya foodies adalah ini step namanya kalau bahasa Sundanya menghehed. Manasin si daun pisang.
kita masukin. Oke foodies, make sure ini tangannya kita kepal begini, terus bagian bawahnya kita jepit sedikit. Nah, ini sebagai penumpu. Sekarang saya udah punya 5 pepes yang udah dibentuk. Sekarang kita steam. Masukin 5-5-nya. Oke. Sekarang ini kita tinggal tunggu sekitar 5-7 menit. Oke foodies, ini dia pepes ikan terinya udah jadi. Gampang banget, semuanya tinggal diiris, satuin semua, kasih garam, make sure juga ikan terinya yang kualitas bagus. Campur minyak, kita masukin steamer, tunggu 5-7 menit, selesai. Untuk resep lengkapnya, datang aja ke www.kokiku.tv. Dan jangan lupa ya, subscribe channel YouTube kita.